Nah, kita lanjut lagi nih ngobrol nih, Bro Kevin. Ya, Tadi kan Bro Kevin tuh bilang kalau bisa tuh kita pegang posisi cash gitu ya. Likuiditas itu penting banget. Nah, untuk para cuan troopers ini yang ingin mengamankan posisi asetnya itu bagusnya dia likuidasi lagi. Dia bagusnya taking profit berapa persen nih untuk portofolionya? Apakah langsung semuanya di profit taking atau gimana nih? oh, oke, Kalau ngelihat kayak gini nih, heeh. oke. Mungkin mungkin sekarang agak beda kondisinya dengan menjelang libur kemarin ya. Menjelang libur panjang itu Mhm, biasanya mhm, beberapa emiten yang memang sudah dekat area resisten untuk trading mhm. di take profit aja gitu, walaupun belum sampai ke level take profitnya. Oke. Jadi kurang lebih mungkin jaga harus di atas 30% ya ketika marketnya kayak Mhm. kemarin. Cuma pas memang marketnya setelah buka terus drop ya memang sisa uang itu yang akan kita pakai kan untuk re-entry di barang-barang bagus gitu sebetulnya. Sebenarnya lebih ke antisipasi supaya punya peluru lagi sih pada saat marketnya volatile dan ternyata bergerak turun. Kalau saya sih minimal 30% sih kok. Mhm. 30% ya. Nah, ini kan kita mumpung lagi ngomongin strategi nih, Bro Kevin nih. Hmm. Kalau ada rekan-rekan kita cuan troopers yang posisi portonya lagi negatif, gimana nih kita ngelihat kondisi Oh, pasar kayak gini? Apa udah nih justru dia karena dia agak naik dikit kita cut loss atau gimana nih? Oke, gini. Mungkin ini bakal inline sama topik kita hari ini ya mengenai sektor ya. Jadi kalau misalkan pegang Heeh. saham yang lagi cuan Ya. atau yang lagi loss, itu harus balik lagi itu sektornya di mana. Karena Hmm. itu akan sangat tergantung gitu. Kira-kira memang flow-nya lagi masuk ke sektor itu atau enggak. Nah, sekarang kan Mhm. masalahnya ketika kita nyangkut 10%, 15%, terus kita hold, yang lebih masalah tuh bukan persennya. Oke lah, persennya nanti mungkin bisa naik, tapi opportunity loss yang uang yang kita nyangkut itu sebenarnya kalau kita masukin ke sektor yang lagi boom, yang lagi hype, itu balik modalnya lebih cepat kok. Sebenarnya lebih sayang ke Hmm. uang nyangkutnya itu sih. Jadi kalau misalkan sekarang ada Betul. minus sebanyak, ya dilihat deh kira-kira sektornya itu lagi dapat flow atau enggak belakangan ini. Kalau misalkan nggak dapat, Mhm. ya udah harus cukup legowo untuk geser sektor sih. Menurut saran saya sih selalu gitu kok. Berpindah gitu ya, pindah sektor. Nah, kan ini menarik nih Iya. obrolannya nih, Bro Kevin ngomong-ngomong Hmm. tentang pindah sektor, Ya. harus pindah ke sektor mana gitu, atau harus menghindari sektor mana sebenarnya? Oke. Kalau misalkan lihat-lihat sekarang gitu ya, tetaplah kita Heeh, punya Indonesia proyeksinya kalau misalkan ngomong flow dari asing gitu ya, mungkin sekarang flow-nya memang benar-benar lagi ke energi sama ke big banks. Itu yang sekarang heeh, sudah masuk. Ya, itu yang sekarang sudah masuk. So, ya kita tahu inflow asing besar-besaran banget dan pastinya inflow asing harus cari betul. emiten yang liquid ya, yang likuiditasnya cukup Mhm, untuk mereka kan dana mereka besar, akhirnya mereka pilih big banks ya, big caps dan energi. Tapi kalau misalkan kita mungkin mau lihat efek dari hari ini lah ya, yang kita lihat hari ini tuh mhm, inflow asing sampai 1,3 triliun. Ya padahal satu minggu terakhir itu cuma 1,8 triliun. Artinya 70% itu masuk di hari ini. Dan ya udah kita tinggal lihat mmm, aja sampai asingnya ini dia berani buy back gitu ya, beli lagi masuk ke big banks. Di sini net foreign buy-nya paling besar hari ini BNI 230 bio, terus ada BRI 220, ada BCA 218 dan Bank mhm, Mandiri 123 bio. Ini top 4-nya ini benar-benar big bank. So menurut saya pribadi kalau misalkan ngelihat seperti ini kelihatannya asing masih ngelihat ada upside potential di big banks kita. Ya, tapi balik lagi, mmm, mereka sudah masuk duluan beberapa waktu lalu. Nah, sekarang apakah wise betul. untuk kita masuk sekarang? Sepertinya agak sedikit terlambat, tapi masih ada potensi upside. Ya, itu begitu juga berlaku ke Mmm, emiten-emiten di sektor energi. Ya, karena ya kita tahu lah ya, udah cukup tinggi gitu. Even Adaro mhm, sekarang udah 3.100, PTBA teman-teman juga di sini pasti ngerasain cuannya gitu ya. Jadi mmm, amin. sekarang balik sekarang jadi balik lagi ke teman-teman gini ya. Teman-teman mau masuk ke yang memang memang follow the money atau kira-kira ngincer yang belum masuk nih flow-nya. Jadi Heeh. sektor-sektor yang masih dalam tanda kutip ketinggalan. Nah, ini harus dibedakan sih dua 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 posisi itu.
Oh, oke oke oke, menarik banget nih. Ini masih ngomongin Big Bangs nih, Bro Kevin. Walaupun udah agak telat nih ya, kan tadi Bro Kevin barusan bilang, walaupun udah agak telat, ini gue ngelihat ada kayaknya nih secara teknikal ini ada emiten yang bagus. Ini gue sambil browsing-browsing juga ya. Ini sambil boleh deh gue tunjukin dikit ke para cuan troopers ya. Ini dia nih. Nah, ada yang bisa tebak nggak ini chartnya Big Bangs yang mana? Ini Cuan Troopers adalah chartnya BMRI dan ini yang pengen gue tanyain ke Bro Kevin nih. Bro Kevin ini kan ada gap ya, dan ini kayaknya gapnya belum ketutup nih. Ya. Nah, kalau kita masuk di BMRI ini telat nggak sih? Apakah secara teknikal dia bakal segera menutup gap? Ini kan soalnya dia konsolidasi di level-level sini terus nih, Oke. level-level sini terus. Ya. Atau masih lama nih nutup gapnya nih? Oke. By technical, menurut saya Mm-mm. Big Bangs di Indonesia itu cukup rapih nutup gapnya. So, Mm-mm. mungkin kalau mau jawaban singkat, menurut saya gap itu akan tertutup di Bank Mandiri. Tapi, Hmm. tapi kalau selalu ngomongin Big Cap atau Big Bank, saya tuh selalu ngelihat flow asing itu seberapa besar. Nah, Bank Mandiri Mm-mm. ini jadi salah satu Big Bank dengan inflow asing paling kecil. Jadi year to date ya, Hmm. year to date Bank Mandiri itu asing cuma akumulasi sebanyak 2 triliun ya. 2 triliun Oke. nih di regular asing masuk 2 triliun, sedangkan kalau kita compare ke Bank BRI ya, Bank BRI itu asing udah masuk ya year to date ya dari Januari, berarti Ya. udah masuk 9 triliun, yang Mhm. artinya itu 4 kali lipat lebih besar dibanding Bank Mandiri. Ya, Hmm. pun kalau kita bandingin Oke. sama BNI itu asing masuk foreign-nya year to date itu masuk kan 6 triliun. Even Bank BNI Mhm. pun asing lebih itu kan merepresentasi asing lebih percaya sama BNI dan BRI nih dibanding sama Bank Mandiri. Mhm. Nah gitu. Tapi tapi bukan berarti nggak bisa naik ya. Menurut saya sih bisa naik aja. Hanya saja akan relatif lebih meyakinkan itu di BRI dan Mandiri kan, BRI dan BNI, karena masihlah proyeksi untuk Big Banks, kita harus lihat foreign itu mainnya seperti apa. Oke 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 oke. Menarik banget ini pembahasannya. Ini ngomong-ngomong tentang BBRI ya, para cuan troopers, gue pengen tunjukin lagi nih technical chart dari BBRI ini. Ini juga menarik ini, Bro. Gak apa-apa ya, langsung kita bahas ya. Nggak Bro apa-apa Kevin ya, langsung. tada, Ya. ini dia chartnya BBRI, ada gap juga nih, nganga gede banget di sini ya. Dari Ya. level 4750 itu sampai kurang lebih ke level berapa nih waktu dia gap down? 4870, lumayan nih, berapa ratus perak ya. Ya. Dari level 4750. Nah, sekarang harganya itu di 4540. Nah, ini kalau gue hubungkan dengan yang tadi Bro Kevin bilang, mendingan akumulasi di sini gitu ya, Bro ya. Iya, betul. Karena Bener dengan gak sih? pola yang relatif mirip ya, dia Mm-mm. punya konsolidasi, terus hari ini baru breakout gitu ya. Terus Mm-mm. sama-sama ada gap di atas. Menurut Mhm. saya potensi upside-nya akan lebih besar di BRI dibanding Bank Mandiri, karena ya balik lagi, Mm-mm. selama flow asing kita bisa ikut, kita harusnya bisa main di big caps dengan cukup bagus. Dan target pribadi ya kok ya, target personal target, Mm-mm. karena saya punya BBRI juga. Mungkin di tahun ini BRI bisa ke area 5.200. Menurut saya sangat-sangat visible. Wow, 5.200 itu untuk BRI itu all time high ya hitungannya ya? Ya, Atau betul, pernah betul. lebih tinggi? All time high kan? Uh, Karena kalau nggak salah ya, all time high-nya baru kesentuh kemarin ya ini ya di level 5 ribuan nih kalau nggak salah. ya 49 something, nggak sampai 5.000. 80 ya. 49, Heeh. ya 4980. Betul. Wow, oke 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 oke. Ini berarti kalau rekan-rekan yang cuan troopers yang percaya ya ngelihat pergerakan inflow-nya dan juga dari sisi teknikal ya nggak ada salahnya sebenarnya kalau mengakumulasi sedikit demi sedikit ya. Karena ini kan Ya, pasti butuh tempo ya, Bro ya. Jumlah sebaran sahamnya BRI itu banyak banget. Jadi otomatis kalau dia mau naik nutupin gap itu dan naik ke level 5.200-an kayak Bro Kevin bilang ini makan waktu gitu ya. Jadi
ya udah alon-alon aja, ada duit lebih berapa udah beli gitu ya. Ya, ya. Jangan asal haka gitu. Jadi bisa nyangkut ya, hati-hati ya cuan troopers. Oke, para cuan troopers yang ingin bertanya langsung aja di kolom pertanyaan karena tadi gue udah ngelihat ada banyak banget ini cuan troopers yang bertanya. Kita sambil jawab ya bro, boleh ya? Ini ada yang menarik Yes. nih yang nanya nih. Nah, ini dari bangkit.di. Maaf mau nanya, barangkali ada yang terwakilkan juga. Bagus nggak sih pakai metode average down? Terima kasih, sukses selalu. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Gimana nih Oke, pendapatnya, Bro oke. Kevin? Oke, jadi ini mungkin strategi entry yang balik lagi bakal tergantung sama money management kita ya. Cuma saya bisa Mhm, bantu jawab untuk saya pribadi untuk trading. Kalau banyak orang ngomong trading jangan average down. Menurut saya trading itu masih boleh average down asalkan masih di atas area support. mhm, Oke, toh ketika kita entry, kita enggak terlalu high conviction sama emiten itu pasti kita akan masuk bertahap kan, mungkin masuk setengah dulu gitu. Tapi nanti kita lihat apakah dia breakout, nanti either breakout kita nambah average up, atau ketika dekat support, ya kita spekulatif buy lagi untuk nambah di bawah, supaya average price kita dapatnya hmm, lebih murah. Tapi tetap balik lagi, ketika dia dekat sama support, itu sifatnya spekulatif dan harus cukup disiplin ketika jebol, ya udah harus keluar karena memang support yang kuat sudah ditembus. Nah, itu untuk trading. Tapi kalau untuk mhm. investasi itu average down adalah salah satu metode entry yang paling bagus karena investasi jangka panjang selama fundamentalnya nggak berubah, kita bisa dapat di harga yang lebih murah, ya lebih happy gitu kan. Jadi orang-orang yang invest, yang value investor gitu ya, pasti pasti suka ketika harganya turun gitu karena dengan nominal yang sama dia bisa dapat lot yang jauh lebih banyak Lebih gitu. banyak. Mhm. Iya, Oke, oke. Menarik, menarik banget, menarik banget. Jadi jangan lupa dicatat ya, average down itu nggak boleh sembarangan, para iya, sobat cuan. Kalau ada kuncinya adalah ada di level support ya, masih di atas iya, support ya, baru iya, boleh di average down gitu. Tapi kalau udah jebol support berkali-kali, ini mau average downnya gimana? Atau mungkin cut loss dulu. Seperti contoh nih, banyak yang nanyain juga Bank digital nih, bro. Boleh ya? Ini kita langsung lihat chartnya. Tada! Ini mungkin sudah ada yang mengetahui ini adalah BBYB ya. Para cuan troopers, semoga nggak banyak yang nyangkut di sini. Karena ini juga ada gap nih ya dari nggak tahu deh ini kisaran 1.500 sampai 1.560 nggak terlalu iya. banyak emang gapnya. Tapi ini udah berkali-kali jebol support nih. Gitu. Nah, ngelihat saham yang kayak gini sebenarnya strateginya seperti apa sih ini, Bro Kevin? Oke, BBYB nih. oke, oke. Mungkin mungkin kalau spesifik kita ngomong BBYB, sebetulnya dia udah drop cukup jauh ya dari Mm-mm. 2.800 ya, sekarang ada di 1.300, Mm-mm. 1.400, which is sudah setengah ya, udah 50% nih dropnya. Nah ini menurut Mm. saya penting sekali ya untuk stop loss karena kalau misalkan nggak stop loss, bayangin aja floating loss kita sekarang ada 50% gitu. Dan kalau misalkan Mm-mm. lihat kondisinya sekarang, ya ini adalah base pertama ya yang terjadi setelah BBYB ini breakdown dari uptrendnya. Ya, dan base Mm-mm. ini menurut saya agak cukup meyakinkan karena udah 1 minggu bahkan hampir 2 minggu terakhir itu sudah tidak membentuk lower low dengan volume hijau di candle daily yang cukup meyakinkan. Jadi bisa Mm-mm. kita lihat sebenarnya bisa kita artikan ada yang mengakumulasi ya, ada yang sedang mengakumulasi BBYB di harga sekarang. Jadi untuk kondisi sekarang, saya personally cukup suka dengan BBYB di harga sekarang karena risknya tidak terlalu jauh. Ya, jadi kalau kita beli di harga Mm-mm. sekarang, mungkin stop loss-nya di sekitar 1.310 sampai 1.300 gitu ya. Itu cuma 6%-an, Mm-mm. menurut saya cukup worth it lah untuk Iya, kita masuk ke sini. Karena balik lagi nih, sekarang memang kan kita lagi bahas sektor nih ya. Nah, si iya. big caps-nya, si Arto ini udah naik belasan Mm-mm. persen nih kok hari ini. Oke. Jadi Langsung. Heeh. jadi biasanya Naik 14% kalau nggak salah ya hari ini yes ya. 14 atau ya. 15% gitu. Dan Mm-mm. kita bisa lihat sebenarnya Arto ini jadi salah satu proyeksi untuk digital banking di Indonesia karena big caps, terus foreign masuk juga,
udah punya apps juga, penggunanya banyak juga, jadi bisa kita jadikan acuan untuk kira-kira sektor digital banking tuh ya dari Arto ini. Dan Arto ini mulai ada flow dari Hmm. minggu lalu plus hari ini, ya cukup meyakinkan. Mudah-mudahan bisa diikuti sama digital banking yang lainnya. Ya, jadi kalau kita breakdown di time frame pendek, ada cup and handle ya. Ada cup and handle Iya. yang udah break hari ini. Jadi menarik. Mm-mm. Arto ini menarik. Nah ini ya, kita coba liatin dikit nih untuk para cuan troopers tuh. Ini bagian ngerinya di sini nih. Kalau pemain forex ini bilangnya waterfall ini. Ngeri banget. Amit-amit ya, amit-amit. Moga-moga cuan troopers tidak terjebak gitu beli di sini terus tiba-tiba harus cut loss di sini terus dia masih jatuh lagi gitu ya. Ya, Salah ngambil dan lain sebagainya. Nah, tadi Bro Kevin kan bilang ini level-level yang cukup bagus untuk kembali mengakumulasi gitu ya. ya, betul. Nah, targetnya gimana nih untuk Arto dan juga untuk BBYB tadi belum sempat disebutin. Oke, mungkin untuk Arto sendiri target saya personal mungkin jangka menengah bisa ke area 11.900 lagi. Ya, itu Oke, target 11.900 tuh di ya, sini. ya itu Heeh. cukup menarik ya, risk and reward-nya. Tapi kalau misalkan kita mau main di time frame yang lebih pendek, mungkin target awal saya itu Mhm. ada di area sekitar 9.800 sampai 10.000. Oke, di sini berarti deket MA20 gitu ya. Ya, kurang lebih betul. Heeh. Oke, ini berarti forecastingnya itu untuk apa ya istilahnya untuk yang moderat lah gitu ya. Jadi kalau misalnya belinya dikit dan mau mengamankan cuan, risk rewardnya worth it sebanding itu berarti target pertamanya di sini, target keduanya kurang lebih ada di level 11 ribuan di sini ya, para Ya. cuan troopers. Oke deh, menarik banget. Nah, kalau dari sisi BBYB sendiri gimana nih? Oke, WBYB ini justru agak sedikit lagging ya dibanding Mm-mm. Arto, padahal punya fundamental yang juga cukup menarik. Jadi kalau misalkan teman-teman mau Mhm. entry juga sebenarnya boleh ya untuk spek di WBYB, target pertama 1560, lalu target keduanya di Mhm. 1700. Oke, Ya, 1560 dan juga di 1700. Oke, di ya. level-level segini nih para sobat cuan. Nah, jadi kalau kemarin ada yang nyangkut di 1500-an gitu ya, bolehlah nanti TP di sini ya. Ya. Dan jangan lupa dipindahin ke sektor lain ya, para cuan troopers. Oke, Bro Kevin, ini ada Yes. pertanyaan-pertanyaan langsung aja nih dari para cuan troopers kita. Ini dari fun.ca. Ini dia pertanyaannya. Caranya kok Kevin screening seperti apa? Apakah memakai bandarmologi atau teknikal saja? Oke, caranya untuk screening pasti pertama ya, pertama kita akan buka hanya emiten yang ada di watchlist. Jadi Mm-mm. pertama kita harus bikin watchlist dulu karena tidak semua emiten itu bagus dan tidak semua emiten itu perlu kita pantau. Jadi kayak misalkan Mm-mm. contohnya kita mau lihat digital banking gitu ya atau bank mini, bank kecil, mungkin yang ada di watchlist saya itu cuma BBYB, Arto sama Bank Aladin. Yang lainnya saya nggak Hmm. liatin gitu. Nah itu pertama. Terus kayak mungkin misalkan di big banks gitu ya di watchlist saya cuma ada BRI sama BNI. Jadi yang lain nggak saya masukin. Hmm. Nah jadi pertama perlu kita bikin watchlist gitu ya, masukin emiten-emiten apa aja di sektor apa dan kita cek di sana. Ya pastinya cek pertama itu saya akan cek dari sisi akumulasi distribusi. Itu pasti pertama. Mhm. Jadi kita harus benar-benar apalagi untuk trading harus tahu sebetulnya siapa yang sedang mengakumulasi kayak yang tadi kita bahas di awal gitu ya. Dari Mhm. awal tahun bahkan dari akhir tahun kemarin itu big banks, big caps, terus Adaro ini itu semuanya diakumulasi oleh broker-broker asing yang biasanya ketika Hmm. mereka masuk harganya akan naik. Nah, itu screening Hmm. pertama. Karena fundamental itu pertama kita udah sortir ya dengan masuk ke watchlist. Jadi sudah akan sangat berkurang lah dari 700 lebih emiten yang ada di bursa. Jadi beberapa emiten Oke. yang bisa kita fokus. Dan nanti setelah bandarmologi baru kita masuk ke technical untuk entry, stop loss sama take profit. Itu aja sih sebetulnya.
Oke, sebenarnya simple gitu ya. Cuman Ya, at the end of the day ya keputusan investasinya itu kan balik lagi ke tangannya cuan troopers gitu ya. Jadi bijak-bijaklah dan percayalah dengan ilmu yang sudah kalian pelajari. Oke, Bro Kevin, kita lanjutin diskusi kita nih ya. terkait sektor-sektor yang menarik di kuartal kedua ini. Ini kita udah ada di pertengahan kuartal kedua, udah bulan Mei. Sebentar lagi udah bulan Juni, udah masuk di ending kuartal kedua gitu. Secara keseluruhan, ini sektor yang menarik selain banking itu di akhir-akhir kuartal kedua sebenarnya ada di sektor yang mana sih ini, Bro? Oke, kalau misalkan kita lihat ya kondisi saat ini dengan inflow dan lain-lain, menurut saya tahun ini masih akan jadi tahun milik big banks dan energy sector. Mm-mm. Ya, jadi Hmm. teman-teman yang memang time frame-nya mungkin sampai akhir tahun, yang cuma 6 bulanan, bisa fokus aja untuk masuk ke energy sektor ya, mining dan sebagainya, sama big banks. Jadi fokus ke situ dulu, Mm-mm. sampai mungkin nanti di akhir tahun, di tahun depan, ada kemungkinan kita ganti tema. Mungkin kalau kita berkaca sama 2008 ya, setelah commodity boom, itu adalah waktunya sektor properti. Cuma sekarang kita Mhm. belum bisa ngomong karena pasti kondisinya agak berbeda ya dengan 2008. Jadi Mhm. nanti menjelang akhir tahun mungkin akan kita coba cari tahu lagi kira-kira nanti switchingnya kemana. Tapi saya pribadi akan Hmm. juga lihat lirik-lirik lagi di teknologi sebenarnya. Ya mungkin walaupun Mhm. kita lihat dengan suku bunga yang terus naik, itu agak sedikit bikin perjalanan sektor teknologi ini agak sedikit lebih berat ya. Tapi bukan Mhm. berarti nggak ada harapan, tapi menurut saya teknologi masih akan cukup menarik sih. Cuma tinggal kita cari titik entry yang menarik aja. Oke, teknologi nih ada clue di teknologi tadi juga sempat dibilang mining gitu ya, Bro. Fokusnya itu sektor di akhir kuartal kedua ini perhatikan perbankan. Tadi perbankan kita udah bahas secara umum. Kemudian harus melihat sektor teknologi. Gimana kalau langsung aja kita sebutin emitennya misalnya GoTo gitu, Bro? Oh, oke. Untuk kalau misalkan Ini untuk langsung ya. Mohon maaf nih teknologi langsung ditembak nih. Ini nih bro, GoTo nih. oke, Tuh, ya. dia terbang gitu ya, udah ngelewatin MA20 nih kayaknya nih ya. Menuju Yes. menuju ke Bollinger Band atasnya. Nah, ini view-nya seperti apa nih, bro? Oke, untuk GoTo sebetulnya kita, saya pribadi agak sedikit enggak gitu cocok ya dengan harga di saat ini ya. Mm-mm. Karena Mm-mm. kita kita tahu mungkin isunya kemarin Telkom invest di Goto dan ada Iya, potensi betul. kerugian, dan yang sebenarnya kita Mm-mm. perlu lihat adalah ketika Telkom masuknya itu di harga berapa. Jadi menurut Hmm. saya harga itulah yang akan jadi batas bawah untuk si Goto sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita Hmm. lihat, kalau nggak salah pernah coba hitung average price Telkom masuk itu di sekitar 226. So, Hmm. ketika nanti dapat harga di dekat-dekat harganya Telkom, menurut saya cukup worth it untuk entry. Tapi untuk teknologi sektor yang tadi saya bahas mungkin lebih spesifik ke digital bankingnya, yaitu Arto sama si BBYB. Oh ya, terus satu lagi. Mungkin tadi kita ngomong Mm-mm. mining gitu ya, energi. Mungkin saya Iya. akan lebih bullish ke emiten Mm-mm. metal mining ya, yang berhubungan sama nikel. Mhm. Ya mungkin kalau Oke. misalkan kita lihat, ya oke lah CPO nggak terlalu bagus, terus batu bara bagus tapi sudah cukup peak, terus sudah bagi dividen Mm-mm. juga. Jadi sekarang Mm-mm. proyeksinya akan lebih bullish ke mining dalam kurung gitu ya, metal mining untuk Mm-mm. nikel. Oke, oke, oke. Lebih ke metal mining ya, lebih ke arah nikel. Nah, Ya, itu view untuk energi. Nah, ini tadi ada sempat dibahas sedikit BBYB gitu ya, Arto juga sempat disinggung karena perbankan. Ini ada yang nanya, kalau sebagai dari Viana Moy, kalau sebagai investor apakah perlu CL kalau sudah floating loss 30% di BBYB, TNCA, Arto? Nah, gimana tuh? Karena ini kan bagian dari stock pick ya, tapi udah minus 30%. Apa ini kesempatan untuk average down? Bener nggak sih, Bro Kevin? oh, oke. Pertanyaannya cukup spesifik ya, karena tadi dia bilang Mm-mm. investasi. Kalau misalkan posisinya Mm-mm. investasi sudah loss, gimana? Oke,
kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang investasi, sekarang balik lagi, investasi itu akan melihat fundamental, akan melihat kinerja. Selama kinerjanya Mhm. masih bagus, menurut saya itu layak untuk di hold atau even di average down. Karena patokannya Iya. fundamental nih. Tapi ketika fundamental atau hitungan kita forecast-nya udah jadi jelek, ya itu udah momen yang harus buang. Even loss 30%, Mhm. 60% ketika fundamentalnya udah berubah, harus disiplin sih. Tapi kalau misalkan tadi lihat ngomong Hmm. Arto gitu ya, Arto kan udah cukup membuktikan ya dengan kinerjanya. Sekarang minusnya udah berkurang, bahkan udah mulai kelihatan hijau. Ya mudah-mudahan di Mhm. tahun ini full year atau tahun depan Arto harusnya kita udah bisa lihat udah bisa profit kok. Oke oke. Ngomong-ngomong tentang fundamental ini kan juga terkait dengan red issue BBYB ini diundur ke semester 2 gitu ya, Bro ya. Makanya orang-orang kemarin juga banyak yang ngelepas dulu gitu karena kecelek. Awalnya dibilang mau di kuartal kedua, tapi ternyata dimundurin ke second half. Oke, itu tadi dari perbankan. Kita langsung pindah ke pertanyaan para cuan troopers. Ini dia. Banyak banget yang nanya ini, Bro. Yes, yes, Nah, lanjut. dari Hafid Storik 96, sektor konstruksi gimana, Kak? Oke. Untuk sektor konstruksi sebetulnya by technical ya, by technical baru ada spekulatif yang masuk sebetulnya, ada sedikit flow, bikin dia keluar Mhm. dari downtrendnya. Jadi sekarang ini kelihatannya udah lumayan cukup menarik ya, tapi balik lagi saya pribadi masih ke trading aja sih untuk di sektor konstruksi karena by fundamental belum ada cerita atau story yang bisa cukup bikin ngedrive harganya kayak waktu sentimen SWF beberapa tahun lalu. Mhm. Jadi ya untuk trading aja karena bagus ya baru-baru breakout dari downtrendnya Waskita, PTPP itu juga bagus. Tapi mungkin kalau misalkan buy fundamental saya agak cukup suka itu di PTPP ya. Karena Hmm. ya dia ini kebetulan dapat project di Batang ya. Ini kelihatannya akan Mhm. ngeboost kinerjanya si PTPP sih. Oke 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 oke. PTPP ya kalau konstruksi ya. Kalau yang kayak Ya. Adikarya, Waskita, Wika tuh gimana tuh, Bro? Oke, by technical untuk trading oke silahkan, tapi kalau untuk Mhm. invest disuruh pilih satu, saya akan pilih PTPP. PTPP untuk invest ya. Karena apakah memang masih belum momentumnya kayaknya ya, Bro ya, tahun ini Ya, ya. Bukan cuma ya, kuartal ini, tahun ini kayaknya bukan momentumnya. ya Gitu ya. betul. Jadi mohon maaf Pak buat para cuan troopers yang masih nyangkut di saham-saham sektor konstruksi gitu ya, infrastruktur. PTPP tadi bisa jadi satu pilihan, tapi yang lain-lain itu mau coba trading dan lain sebagainya hati-hati, ingat risk reward gitu ya, ingat ngatur manajemen keuangannya seperti apa. Oke. Yes. Nah, ini boleh kita geser sedikit ke mining ya, ke mining lagi tadi. Tadi kan sempat Bro Kevin bilang yang metal nikel gitu ya, yang Yes. bagus. Nah, Antam dong berarti ini. Atau Oke. ada yang lain nih yang bisa kita lirik nih. Oke, personally ya buat saya mining metal khususnya nikel masih sangat-sangat bullish ya untuk tahun ini bahkan even tahun depan ya karena project EV masih sangat-sangat early ya pastinya nantinya akan masih banyak butuh nikel dan metal-metal Mhm. lain jadi by fundamental menurut saya earnings hampir semua company-nya itu nanti akan bagus ya dengan harga nikel yang stay di harga sekarang. Ya, tapi kalau misalkan disuruh pilih beberapa, mungkin dua lah ya. Saya akan pilih Harum sama Inco. Itu yang menurut Mhm. saya menarik ya, by fundamental dan by technical. Harum nih ya, harum energi nih berarti. Ya. Oke, langsung aja nih kita lihat nih karena dari kemarin waktu gua IG live sama Ci Jess dengan Hmm? Ko Arfan juga ini sebutnya harum nih. Banyak yang nanya Oh, tentang oke. harum. Kita langsung lihat nih teknikalnya. Tada, ini dia teknikalnya harum ya. Ya. Cuan Troopers. Nah, udah ngelewatin MA20 ini kalau gue lihat dari Bollinger Band ya. Gue suka banget sih Pak kalau teknikal itu pakai Bollinger Band, Bro. Nah, ini ada Ya. target-target spesifik nggak nih, Bro? Oke, mungkin kalau misalkan kita lihat ya, kalau time frame-nya Heeh, pakai time frame chart 1 jam, itu jauh lebih heeh. kelihatan ya, ada pola cup and handle,
yang baru saja di break hari ini di 10.300. Mm-mm. Jadi Di level 10.300. Oke. ya, ini gue kasih lihat chart nggak apa ya kok ya? Gue lagi Nggak gambar apa-apa, juga nggak nih, ada apa-apa. gambar juga, nggak apa ya. Iya, iya, Jadi iya. Siap, siap. kalau teman-teman lihat di sini, ini Mantap. ada cup and handle ya, ada cup and handle yang Oh, udah di break ini hari satu ini. jam kan ya? Ya, ini chart Time time frame satu frame-nya? jam, ya. Plus kalau kita lihat ada volume breakout yang sangat besar ya. Itu lihat ada batang volume hijau yang sangat meyakinkan menurut saya. Jadi menarik sekali si Harum ini dengan target ya. Target pertama itu ke area 12.000 sampai 12.200. Oke, oke, oke. Dengan target area 12.000. Ya, 12.000 sampai 12.200, lalu selanjutnya di 13.600 sampai 14.000. Oke, masih jauh berarti ini, masih banyak, masih bisa dikoleksi sebenarnya untuk Harum Energi ini gitu ya. Ya. Jadi buat para cuan troopers kan tadi udah disebutin ya, bisa ke 13 dulu gitu. Sorry, ke level berapa tadi? 12.000 dulu ya. 12.000 sampai 12.200. Oke, itu berarti di Lalu area sini. lalu selanjutnya di 13.600 sampai 14.000. Wow, ini sudah melewati Bollinger Band atas. Oke, oke, oke. Ini worth it banget sih kalau secara teknikal dia bisa menembus level-level segitu. Ini juga dari Dwi Oktavianina nih, cuan troopers kita tuh ada yang bilang bahwa Harum ini akan stock split gitu. Ini Ya, isunya betul. bener nggak sih? Sempat dengar-dengar nggak sih, Ya, bro? ada. Betul kok. Itu even itu kayaknya kalau nggak salah untuk surat resminya udah keluar ya. Heeh. Nah, surat resminya Oke, jadi udah keluar dan jadwalnya juga udah ada di berita. Mungkin teman-teman bisa mm-mm, search juga. Dan biasanya mm-mm, kalau misalkan udah begini terus fundamental oke, dia stock split, biasanya likuiditas akan naik. Jadi sangat-sangat menarik lah ya. Stock split ini kan 1:5 ya. 1:5. mm-mm. Oh gitu, oke. Kita bisa lihat dari sini ya. Oke deh, ini dari 1:5 nih, bener nih udah Ya, keluar tanggalnya di Juni ya. Cum ya. date-nya tanggal 31 minggu depan. Bisa lihat kok dari aplikasi RTI gampang gitu ya. Nanti juga bisa lihat di aplikasi Newspot by Sukor Sekuritas itu akan ada kalendernya ya. Jadi bisa diklik di sana dan bisa dicari detailnya seperti apa. 1:5 gitu rasionya, cum date-nya 31 bulan Mei, ex date-nya tanggal 2 bulan 6, recording date 3 bulan 6. Nah, biasanya ya orang itu ngelepas ketika lagi ex date ya bro ya. Akumulasi-akumulasi sekarang pas ex date dilepas gitu ya. Bener gak sih? Em, untuk stock split ada beberapa yang begitu karena Heeh. biasanya ketika harganya berubah di hari itu biasanya akan ada flow yang Mm-mm. cukup besar, jadi orang-orang manfaatkan untuk jual di sana biasanya. Hmm, menarik, menarik. Tapi ingat diatur lagi rasio risk dan juga rewardnya. Nah, wah banyak juga nih cuan troopers yang udah tahu ya. Oke, dari masih di sektor energi, ini ada yang nanya dari Martley_R. Sektor oil, Medco, gimana nih kok? Atau ada pilihan yang lain? Oke, to be honest, kalau misalkan kita lihat agak sedikit berbeda ya sebenarnya gerak sektor minyak-minyakan di Indo dengan di luar gitu. Kalau kita lihat di luar Mm-mm. ada Chevron, ada Occidental Petroleum, itu teman-teman bisa lihat eh, chartnya itu bagus sekali, udah naik duluan gitu. Tapi kenapa emiten-emiten di sektor oil yang ada di Indonesia tuh nggak seperti itu? Mungkin kalau saya pribadi ya, di Indo itu nggak ada yang bener-bener pure, bener-bener 100% oil kayak si Chevron itu. Jadi mungkin Mm-mm. kita lihat Medco, terus kita lihat ada Elsa, ada Akra, itu memang ada minyak-minyaknya, tapi ada campur-campur juga dengan barang dagangan yang lain. Jadi agak sedikit berbeda lah, kita nggak bisa pakai proyeksi luar, tapi saya cukup suka sama Medco. Medco ya, oke, siap. Nah, ini ada yang, wah ada yang protes nih, cuan troopers kita, mohon maaf. Dari Herlina Tamblin, Inco belum dibahas. Siap. Oke, oke. Tadi kita kelewat tuh yang metal, yang nikel, bro. Oke, Gue juga coba cari nih, bro. Inco. ya. Alias Vale Indonesia. Seperti apa? Ini dia chartnya ya. Masih loading nih. Cuan Trooper, sorry di sini hujan, jadi ya gitu deh.
agak lama nih loadingnya. Nah, ini Inco udah di sini nih. Ini apa udah nggak udah mau kena resisten nih ya di sini ya? Yes, betul. Memang ada resist ya di atas ya. Cuma kalau kita break Heeh. down ke chart 1 jam, sebenarnya mungkin dia lagi bikin bullish flag ya, konsolidasi sebentar untuk nanti lanjut Mm-mm. naik ke area 8.700-an. Menurut saya sih bisa sampai ke atas kok. 87 itu resisten sebelumnya akan kena di bowling atas. Bisa. Oke oke. Kalau ada orang yang gambarnya tuh kayak gini, gimana nih bro? Ini bener apa salah nggak sih nih digambarin nih ceritanya kayak gini gitu kan? Uh, Gitu. Wah ini berarti katanya masih di atas support gitu. Ini bener nggak sih gambar ala-ala? Ya itu support uptrend jangka pendeknya, iya benar, boleh. Untuk Boleh. jangka pendek lah ya. Nah, Ya, betul. FYI untuk para cuan troopers jangan sembarangan ya untuk asal gambar gitu terus kemudian udah gambarnya salah gitu diikutin jadinya kan makin salah gitu. Nah, ini pertanyaannya jadinya kalau ada yang mau ditanyain langsung aja ditanyain ke Bro Kevin di sini mumpung kita masih buka-bukaan chart technical ini ya. Ya, boleh, boleh. Tadi kita habis bahas Inco nih. Oke, ini ada dari Cuan Troopers kita yang bertanya tentang Tins nih. Minta tolong dong dari Leo Satria underscore. Tinsko sekalian gitu katanya. Ini saya juga Oke, bantu bukain nih Tins dari sini supaya pada bisa ngeliatin ini. Tins. oke. Mungkin Saya untuk pakai Teens, ya, ya, Timah mungkin untuk TBK. Siap. mungkin untuk Teens, salah satu yang less favorable ya dibanding Antam atau Inco. Jadi kalau misalkan Mm-mm. disuruh milih, mungkin saya prefer untuk pilih Inco dulu, baru setelah itu Antam, baru setelah itu Teens. Karena pertama mungkin Teens ini tidak seliquid Antam dan Inco ya, dan ini bisa mempengaruhi Mhm. ke foreign inflow. Ya, karena foreign Hmm. dengan dana sebesar itu biasanya tidak akan masuk ke saham-saham yang tidak terlalu liquid. Kalau ada pilihan lain yang lebih liquid, mereka akan pilih ke sana karena lebih gampang gitu untuk mereka keluar masuk. Yang dikhawatirkan kan ketika mereka udah masuk karena uangnya besar, susah nih keluar. Mau jual ke kiri, nggak ada yang ngebit nih kok. Mhm. Jadi mungkin Iya mungkin iya kan iya iya. ya, mungkin concernnya lebih ke likuiditasnya si Tins di mata foreign investor. Kalau saya pribadi sih ke arah sana. Oke 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 oke. Bro, ini ada pertanyaan bagus banget sih. Ya. Serius. Agak lucu-lucu tapi gimana gitu. Ini dari cuan trooper kita Dimas Kosa. Emiten film gimana? MD Pictures dengan adanya Oke. film KKN Desa Penari. Siap. Siap gimana nih, Bro? Oke oke, gue juga buka ini seru juga nih. Horor nggak sih ini chart technicalnya? Gue liatin nih supaya kita sama-sama lihat. Ya, tapi benar juga soalnya kan itu filmnya sempat ngehits kan. Uduh, ini apakah efek KKN Desa Penari nih bro? Coba lihat nih teknikalnya nih gimana nih bro? Oke, mungkin Mohon gini, kalau misal tanggapannya. ya mungkin kalau misalkan kita lihat pastinya ya bukan karena KKN Desa Penari, karena KKN Desa Penari itu filmnya belum lama, tapi si film ini udah naik dari harga seratusan ya, sekarang ada di area itu, berarti kan naiknya udah Heeh, 10 kali lipat gitu, terus market cap-nya dari 1 triliun, dari 1,5 triliun jadi sekarang 15 triliun gitu. Menurut saya heeh. beberapa film yang dikeluarin event dari 2021 juga pendapatannya belum tentu mencapai segitu kan. Tapi ada sentimen lain yang cukup menarik sih sebenarnya ketika ada berita si emiten film ini ada kerjasama gitu ya sama salah satu Mhm. company di China. Itu sih yang lebih menarik. Jadi since ada berita itu sebetulnya ya flow-nya sangat-sangat kenceng ya masuk ke Iya, kayak film. ada apa ya sentimen positif gitu ya, karena biasanya kan kalau ada dana asing masuknya gede, otomatis ini bisa membantu fundamental perusahaan ya. Apalagi kita tahu kan perusahaan perfilman itu kan pasti butuh duit banyak juga gitu untuk kemudian memproduksi film-film yang berkualitas nih untuk para cuan Ya, troopers. Oke, mungkin mungkin gini kok. oke. Saya mungkin kasih Mm, kasih gambaran ketika mm, ada investor baru masuk ke sebuah emiten, artinya investor itu percaya lah sama emiten itu. Kayak contohnya mungkin ya saya sebut aja lah ya Tencent. Tencent itu kan masuk mm, ke mm, film. Kalau teman-teman search aja di mm, beritanya, masuknya itu bulan Oktober, akhir Oktober 2021. Nah, sekarang teman-teman mm. coba compare sama chartnya.
semenjak Tencent masuk dari Oktober 2021, film ini udah kayak nggak ada remnya, nggak ada istirahatnya gitu, naik dari level Iya. 300 400-an sampai ke 1.600. Jadi wajar Mm-mm. lah ketika Tencent masuk. Tencent ini bukan bukan investor atau bukan perusahaan kaleng-kaleng lah kok ya. Pasti ketika mereka Iya. masuk, mereka sudah hitung dan sudah pertimbangkan segala sesuatunya. Dan ya harganya sekarang udah naik 4-5 kali lipat dari semenjak mereka masuk. Jadi Mm-mm. ya mereka udah floating profit sekarang kondisi, tinggal mereka mau jualan di mana aja kan. Kayak gitu. Sadis, sadis sih emang ini kalau ngelihat pergerakannya. Dan yang terakhir itu ketika IHSG merah pun dia tetap ngegas gitu ya, naik terus. Ya. Oke, ini kita coba langsung menjawab. Ini yang dari tadi pengen gue klik nggak jadi nih bro. Dari Andri.Nurhidayat. Doit gimana kok? Ada gap diikuti, volumenya tinggi. Gap down maksudnya ya, karena tadi saya juga nggak sengaja sempat ngelihat Doit gitu. Ini pernah jadi stock pick kita juga gitu ya di Doit sendiri. Oke, ini masih loading. Oke. Dar, gimana nih? Udah ngelewatin Bollinger bawah ini, Bro. Di level-level Ya. segini. Perlukah kita menunggu sampai 400 dulu di sini ya? Oke. 400-an. Oke, Gimana, mungkin Bro? mungkin untuk Doit ini kita bisa lihat gimana para investor itu bisa cabut, bisa keluar dengan serentak ketika ternyata earnings atau kinerjanya Doit itu nggak sesuai harapan ya. Nah, ini salah satu contoh Mm-mm. fundamental sebuah perusahaan itu sangat-sangat penting ya. Dan kalau misalkan Iya. saya lihat sekarang mungkin area 440 itu bisa jadi support terdekat ya. Sekarang kita harus lihat aja dia Mm-mm. mantul dari 440 atau enggak. Kalau misalkan dia tidak mantul, mungkin bisa ke bawah Mm-mm. lagi di area 380. Tapi ini kalau kita lihat dari sisi volume, ini kan memang ditutupnya ada body sedikit ini ya dari candlenya. Ini bisa kita bilang one candle shooting star nggak sih? Enggak Gini ya. deh. Ini kalau kalau kayak gini atau terlalu cepat untuk menyimpulkan ini bro. Ini juga soalnya volumenya gede ya. Jadi masih bias ini kayaknya ya. Ya, gini, mungkin mungkin kalau misalkan kita lihat sekarang guyurannya masih terlalu besar seperti ini, untuk teman-teman yang memang risk-nya nggak cocok, prefer Mm-mm. jangan masuk dulu. Ya, mungkin nanti kita akan Oh, oke oke. lihat ketika nanti dia sudah nge-base lah at least 1 atau 2 hari gitu Mm-mm. ya, tidak Mm-mm. bikin lower low, udah volumenya udah relatif nggak sederas kemarin-kemarin ini, itu baru oke lah untuk entry. Tapi untuk yang mau spekulasi, ya mungkin dekat-dekat 440 bisa spekulatif buy. Untuk level 440 udah dekat sih sebenarnya. Jadi nanti mungkin di hari Senin Cuan Troopers ini bisa pakai aplikasi Spot by New Spot by Sukor Sekuritas itu pakai kita punya advance order gitu ya. Jadi bisa auto order nanti sesuai dengan level-level yang kalian inginkan. Oke, kita kembali lagi ke topik kita mencari sektor-sektor yang cukup menegangkan gitu ya, Bro Kevin. Soalnya tadi yang bagus-bagus udah gitu ya. Ini sekarang kita beralih mencari sektor-sektor yang sebenarnya kita harus hindari dulu apa gimana sih? Karena tadi di perdagangan hari ini aja ya bro ya, gue ngeliat sektor kesehatan itu sedih banget. -1% bro. Ya, IHSG-nya terbang 2%. Kesehatannya -1%. Ini apakah benar nih kita harus ya udah lepasin dulu lah kepemilikan kita di sektor emiten-emiten kesehatan. ya. Nah itulah kenapa pentingnya memilih sektor ya. Jadi kadang-kadang kita lihat orang lain pesta gitu, cuan banyak, tapi kalau misalkan kita pilih sektor yang salah, ya kesal sendiri aja gitu kan. Nah itu yang Iya. makanya pentingnya harus bisa pilih sektor gitu. Dan kalau misalkan ditanya sektor yang perlu dihindari, ya pastinya healthcare jadi salah satu yang harus dihindari karena memang flow-nya belum ke sana ya. Terus Mhm. sektor untuk infrastruktur ya, tower-toweran itu juga flow-nya masih belum ke sana karena masih masih banyak sektor lain yang lebih menarik sih buat buat para trader atau buat para investor asing gitu untuk masuk. Jadi mungkin dua Hmm. dua sektor itu sih kok yang mungkin dalam waktu dekat ini Hmm. perlu perlu dihindari dulu. Oh ya, sama mungkin properti juga belum belum terlalu kelihatan akan main ya, belum terlalu kelihatan Hmm. akan ada flow. Itu juga mungkin gini, teman-teman kalau time frame-nya cukup panjang, oke boleh.
ya karena mumpung lagi diskon. Tapi untuk yang time frame relatif lebih pendek, kelihatannya akan ada sektor lain yang lebih menarik sih. Oke, oke, oke. Yang lebih menarik itu apakah ada di transportasi nih? Karena tadi gue lihat 4% lumayan ya. Ini gimana kabar kabar Bluebird gitu kan? Karena itu juga jadi rekomendasi di beberapa sekuritas, Sukor juga kita rekomendasikan Bluebird juga. Kenapa? Karena secara fundamental kita lihat bau-bau ekonomi reopening itu udah mulai terasa ya bro ya. Mau kadang-kadang kita mau nyari kendaraan online aja itu udah susah, terlalu padat itu. Jadi gua kadang-kadang langsung ya udah pakai aplikasinya Bluebird aja, lebih gampang kayaknya dapatnya gitu. Ini bukan rekomendasi membeli ya sobat cuan ya, disclaimer on, tapi ini emang emang kejadian. Nah, kalau lu ngelihatnya gimana nih, Bro Kevin? Setuju nggak nih? Kita bisa mulai Eh, melirik lagi transportasi. Ya, kalau kalau gue pribadi cukup setuju ya setelah lihat flow hari ini. Cuma Mm-mm. mungkin transportasi yang udah jalan duluan itu shipping ya, perkapalan sebetulnya. Shipping Ya, ya. ya Mhm. shipping mungkin sekarang akan mulai masuk ke kelihatannya ada flow ya ke Bird, terus ke Asa juga ada. Tapi kita harus lihat lah. Mhm. Makanya mungkin skandal satu hari itu belum terlalu confirm untuk bikin dia balik arah gitu. Mungkin kita harus lihat beberapa hari ke Mhm. depan kalau misalkan flow-nya udah cukup konsisten masuk, ya oke. Karena Asa sama Bluebird ya kurang lebih kalau nggak salah itu dia bertepatan juga sama rilis laporan keuangan, ya dan keduanya Hmm. itu eh, cuannya melonjak tinggi lah. Nah khawatirnya ini respon dari laporan keuangan yang sesaat sih. Saya pribadi khawatir seperti itu. Oke. Nah, ini kita tunjukin sedikit, ini chartnya ASA, Adisarana Armada. Ada target spesifik nggak nih, bro? Karena ini kan kayaknya belum nutup gap nih ya. Ya, ya, oke. Asa cukup menarik ya sebetulnya kalau misalkan kita lihat di harga sekarang, di juga baru break cup and handle ya, mirip kayak Mhm. di Harum yang Ini tadi. ya. Mungkin ya, ya Heeh. betul. Mungkin kalau Mhm. misalkan kita boleh ambil target terdekat itu ke area 2740. Oke, 2740. Wow, Ya, tinggi loh, bro. ya, 2740. Sekarang di 2300. Mantap. ya. Karena Bisa ke kita lihat sini lah ya. volume breakout hari ini tuh besar sekali ya. Bahkan Mhm. mungkin udah Betul, ini. mengcover volume merah beberapa seminggu 2 minggu terakhir malah. Mungkin udah Betul. cover semua. Jadi kita bisa lihat sih di sini sebenarnya ada mulai flow yang cukup besar masuk ke ASA ya. Oke, oke, oke. Nah, ini di menit-menit terakhir kita coba satu lagi. Tadi ada Bird ya, ada alias taksi Bluebird. Secara teknikal seperti apa? Kalau Asa udah kelihatan. Nah, kalau Bluebird nih gimana ini, bro? Buset dah, ini chartnya agak salah. Mohon maaf, ini bukan Bluebird, ini saham Bird yang ada di Nasdaq. Banyak nih pilihannya soalnya kalau pakai trading view ya, soalnya spot juga pakai trading view. Nah, lihat nih. Jeng jeng. Ini waduh, volume gede. Ini candlenya juga naiknya tinggi. Ini berarti namanya tekanan beli ya. Nah, kalau lu ngelihatnya ini gimana nih, Bro? Bird ini. Oke, Masih oke. bisa nggak nih? Oke. Sebenarnya kalau gitu dibilang masih bisa ya. Cuma memang hari ini cukup mengagetkan ya, mengejutkan naiknya, volumenya juga Iya. gila-gilaan ya. Sekalinya break dari fase konsolidasi, breaknya nggak nanggung-nanggung, breaknya langsung besar banget, breaknya langsung 18% gitu. Jadi untuk Mm-mm. sekarang memang flow masih ada di dalam, beberapa hari ke depan kalau misalkan dia nggak keluar ya, menurut saya bisa ke area sekitar 1.500 sampai 1.560. Oh, oke. Berarti udah deket-deket sama level support lah ini. Sorry, resisten. Ya, betul. Mungkin mungkin boleh kalau misalkan mau entry, tunggu agak koreksi sedikit ya, agak koreksi di next line dia breakout hari ini, mungkin di area sekitar 1380 sampai 1400 ya. Jadi buy on weakness ya Hmm. ketika dia retest ke bawah sedikit. Dan pembelinya hari ini banyak banget nih dari sekuritas sebelah ya, para cuan troopers. Tadi soalnya Bro Kevin kan bilang di info ke kita, kita tuh harus tahu tuh siapa yang membeli di balik itu gitu kan Bro Kevin kan.
Betul, betul, Nggak betul. sengaja gua ngeklik gitu. Oke, ada tadi levelnya udah diperhitungkan, udah diinfo oleh Bro Kevin. Gila, gak berasa sejam kita udah ngobrol panjang lebar. Ini seru banget ini, Bro. Mencari sektor-sektor yang menarik, menghindari yang kurang menarik supaya portofolionya tidak nyangkut berhari-hari, berbulan-bulan ya. Oke, ini ada perkapalannya malah yang dibahas katanya. Iya, karena kan itu juga bagian dari logistik ya, transportasi juga gitu. Nah, mungkin kita tidak bisa mengcover semuanya ya, para cuan troopers. Jadi kalau ada yang kurang gitu penjelasan kita, kalian bisa join grup Telegram dari cuan troopers di aplikasi Newspot. Kalian bisa masuk gitu ya, bergabung menjadi di dalam komunitas Telegram kita. Kalian nanya apa aja nanti kita jawab, atau langsung bisa DM nih Bro Kevin di diskusi.investasi gitu ya. Dan pasti akan dibantuin nih oleh Bro Kevin. Tadi kayak lihat aja tuh komprehensif banget, fundamental, teknikal, micro trading, bandarmologi, semuanya dibahas sama Bro.